Kekerasan seksual pada anak itu sayangnya isu yang serius banget di Indonesia. Tapi sekarang ada sebuah terobosan baru di dunia pendidikan yang coba buat melawannya. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana sebuah modul pembelajaran baru dirancang khusus untuk ngasih bekal pengetahuan dan keberanian ke anak-anak kita, biar mereka bisa melindungi diri sendiri. Oke, kita mulai dari angka yang bikin kita semua harus berhenti sejenak dan mikir, 34,51%. Angka apa ini? Menurut data dari Asesmen Nasional Kemdikbudristek, ini adalah persentase siswa yang punya resiko mengalami kekerasan seksual. Gede banget ya. Dan ini bukan cuma statistik di atas kertas, ini adalah alarm, panggilan darurat buat kita semua untuk bertindak. Dan kalau kita gali lebih dalam lagi, datanya makin bikin miris. Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 nunjukin 1 dari 17 anak laki-laki dan 1 dari 11 anak perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Skalanya itu gede banget. Dan yang perlu kita garis bawahi, ini menimpa anak laki-laki dan perempuan. Dua-duanya sama-sama rentan. Oke, jadi ini dia nih alur pembahasan kita. Kita mulai dari kenapa isu ini jadi panggilan darurat, terus kita lihat kerangka pendidikan barunya. Abis itu, kita bedah isinya, mulai dari gimana anak diajarin kenal diri dan batasan, menghadapi perubahan di tubuh mereka, dan terakhir, gimana semua ini bisa ngebangun lingkaran keamanan yang lebih kuat di sekitar mereka. Yuk, kita mulai dari bagian pertama, panggilan mendesak untuk bertindak. Jadi, angka-angka yang bikin khawatir tadi, itu nggak didiamkan gitu aja ya. Justru sebaliknya, ini langsung memicu respons yang strategis dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat datanya lebih rinci lagi, ada satu fakta yang, wow, benar-benar menonjol. Coba lihat, hampir 65% korbannya adalah siswa sekolah dasar. Angka ini benar-benar nunjukin betapa pentingnya intervensi sejak dini. Makanya program baru ini fokusnya memang ke anak-anak di usia yang paling rentan, ini. Nah, dari masalah tadi, sekarang kita masuk ke solusinya. Gimana sih kerangka kerja pendidikan yang baru ini dibentuk untuk menjawab krisis ini? Ini dia jawabannya, sebuah modul yang judulnya Pembelajaran Pencegahan Kekerasan Seksual. Ini adalah program yang dirancang langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, atau yang biasa kita singkat Kemendikbudristek. Jadi biar kita semua paham, Kemendikbudristek ini adalah lembaga pemerintah yang jadi otaknya di balik inisiatif keren ini. Mereka lah yang merancang, membuat, dan nantinya menyebarkan modul ini ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya, apa aja sih isi dari modul ini. Semuanya itu dimulai dari fondasi yang paling dasar dan paling penting, yaitu mengenal diri sendiri dan juga batasan-batasannya. Nah, ini nih filosofi utamanya. Perlindungan diri itu harus dimulai dari penghargaan terhadap diri sendiri. Logikanya gini, sebelum anak-anak bisa bilang nggak mau ke orang lain, mereka harus sadar dulu kalau diri mereka itu berharga dan istimewa. Salah satu cara praktisnya itu ya lewat lembar kerja ini, namanya Aku Istimewa. Ini bukan sekedar PR atau tugas biasa loh. Ini cara yang asyik banget buat anak-anak mikirin, apa ya yang aku suka dari diriku sendiri? Jadi, konsep diri yang positif itu dibangun dari dalam. Terus ada lagi nih, kegiatan namanya Bunga Diri. Lewat diagram ini, anak-anak diajak buat ngegambarin dunia perasaan mereka. Apa sih yang bikin mereka senang, bangga, atau apa yang penting buat mereka? Tujuannya ya untuk menumbuhkan kesadaran emosional dengan cara yang positif dan pastinya seru. Nah, setelah fondasi Aku Berharga itu kuat, modul ini lanjut ke konsep yang lebih konkret, batasan fisik. Anak-anak diajarin buat bisa bedain mana sentuhan yang aman, kayak tos atau salaman, dan mana sentuhan yang nggak aman, terutama sentuhan di area-area pribadi tubuh mereka. Aturan mainnya dibuat simpel dan gampang banget diingat. Anak-anak diajarin, 1, tubuhmu itu milikmu. Jadi nggak ada yang boleh sentuh area pribadimu. 2, kamu punya hak untuk bilang, tidak. 3, kalau ada yang bikin kamu nggak nyaman, kamu harus lari dan cari bantuan. Dan 4, yang paling penting, ceritakan ke orang dewasa yang kamu percaya. Ini langkah-langkah konkret yang bikin mereka kuat. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Modul ini juga nggak ragu buat ngebahas topik yang kadang dianggap sensitif, yaitu soal pertumbuhan dan perubahan tubuh atau pubertas. Tentu saja caranya disesuaikan banget sama usia mereka. Jadi, semua perubahan fisik pas pubertas itu dibahas secara terus terang dan netral. Buat anak laki-laki misalnya, dijelasin soal suara yang jadi lebih berat atau mimpi basah. Buat anak perempuan, dijelasin soal payudara yang mulai tumbuh atau menstruasi. Tujuannya simpel banget, biar nggak ada lagi yang namanya bingung atau malu. Karena kalau mereka paham sama tubuhnya sendiri, mereka jadi bisa lebih baik menjaganya.
Jadi intinya, dengan ngasih informasi yang benar dan apa adanya, modul ini bantu menormalkan semua perubahan itu. Ketika anak-anak paham apa yang terjadi sama tubuh mereka, mereka bisa ngelewatin masa-masa perubahan ini dengan lebih percaya diri, dan yang penting, tetap punya pandangan positif tentang diri mereka sendiri. Nah, program ini dampaknya nggak cuma buat muridnya aja loh, ini dirancang untuk jadi lebih luas lagi. Tujuannya adalah menciptakan sebuah ekosistem, sebuah lingkaran keamanan yang lengkap. Terus, siapa aja yang ada di dalam lingkaran keamanan ini? Ya tentu pertama siswanya sendiri yang jadi lebih tahu cara melindungi diri. Kedua, gurunya, yang dapat bekal pengetahuan buat lebih peka dan bisa mengidentifikasi korban. Dan ketiga, orang tua, yang diajak jadi partner buat nerusin pendidikan ini di rumah. Ini kerja bareng tiga pihak yang penting banget. Dan pada akhirnya, tujuan besarnya itu ada di kutipan ini yang diambil langsung dari pengantar modulnya, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan merdeka dari kekerasan. Ini bukan cuma slogan, tapi sebuah visi yang kuat banget. Nah, ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan bersama. Sejauh mana sih pendidikan yang proaktif seperti ini bisa jadi kunci untuk menciptakan dunia yang bebas dari kekerasan bagi setiap anak? Mungkin jawabannya ada di sini. Langkah-langkah kecil yang dimulai di ruang kelas bisa jadi pemicu perubahan yang jauh lebih besar di luar sana. Coba kita pikirkan ya.